Puasa tapi lapar. Tambah puasa tambah lapar, Bu Imam. Mudah-mudahan nggak ketahuan si Ana ya. Ya. Anak ayo ketahuan dong. Nggak kan? Gitu. Nggak kan? Nggak malu ketahuan netizen Kristus pencipta. Ketahuan Tuhan tuh. Mana itu? Nah, ini gimana nih? Baru awal puasa udah batal. Bapak Ibu Saudara, ayo kita baca di dalam Imamat 16 ayat 29. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Intisari puasa itu adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam bahasa aslinya, merendahkan diri terdiri dua kata, Bapak Ibu ya. Ana dan nefes. Ana artinya mengalihkan kontrol, menderita, menekan. Sedangkan nefes artinya selera, pikiran, keinginan, emosi, gairah, nafsu, kesenangan. Jadi sebagai murid Yesus, kita tuh perlu punya waktu-waktu yang kita tetapkan untuk berpuasa secara pribadi. Memang kita juga melakukan puasa secara korporat, tapi secara pribadi kita perlu secara teratur Bapak Ibu, karena dampak dari berpuasa itu kita akhirnya bisa mengendalikan diri, mengendalikan selera kita, pikiran kita, keinginan kita, emosi kita, gairah, nafsu, kesenangan yang sehari-hari biasanya mengontrol atau menentukan cara hidup kita, Bapak Ibu. Itu dampak dari disiplin berpuasa. Baik, lalu berbagai contoh tentang bagian diri kita yang perlu diserahkan ke Roh Kudus saat puasa, dan ini akan membuat kita lebih mudah memahami seperti apa puasa yang salah. Mari kita baca di dalam Yesaya 58 ayat 3 sampai 5 versi BIMK. Ayat yang ketiga, bangsa itu bertanya, apa gunanya berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Apa gunanya kita merendahkan diri kalau Ia tidak memperhatikan? Tuhan berkata, sesungguhnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan sendiri dan memeras orang-orang upahanmu. Ayat yang keempat, sementara berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi dan bertindak dengan kekerasan. Cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu. Ayat yang kelima, apabila kamu berpuasa, kamu menyiksa dirimu, kamu menundukkan kepalamu seperti daun rumput. Kamu membentangkan kain karung dan menaburkan abu dan berbaring di atasnya. Itukah yang kamu sebut puasa? Sangkamu, aku senang dengan perbuatanmu itu. Nah, ternyata berpuasa itu salah kalau kita tampak berpuasa atau tidak makan, tapi tetap mencari keuntungan sendiri saja dan bahkan merugikan orang lain tanpa merasa bersalah. Lalu konflik berlarut-larut dengan orang lain dan tidak ada kerinduan untuk mau menyelesaikan masalah itu. Hanya dengan menyiksa diri dan tampak seakan-akan rendah hati, sedangkan sebenarnya tujuan puasanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Dan seperti bagaimana puasa yang Bapak mau, mari kita lihat Daniel 9 ayat 3. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Dan di dalam Yesaya 58 ayat 6-7 versi BIMK, inilah puasa yang ku kehendaki, lepaskanlah belenggu, penindasan, dan beban ketidakadilan, dan bebaskanlah orang-orang yang tertindas, bagilah makananmu
dengan orang yang lapar, terimalah orang-orang gelandangan di rumahmu, berilah pakaian kepada orang telanjang, dan jangan menolak saudaramu yang perlu ditolong. Jadi, ayo, waktu berpuasa kita akan merenungkan firman lebih dalam lagi, berdoa, menyembah Tuhan lebih banyak lagi daripada jika tidak berpuasa. Minta tolong Roh Kudus supaya peka dan rendah hati mengakui dosa kita sehari-hari. Jadi malah bagus loh kalau sadar, kok aku jadi tambah pengen makan ya. Waktu puasa pengen makan, pengen ini itu, kok aku jadi juga bisa juga kok aku jadi tambah gampang marah ya ketika puasa. Jadi bisa juga waktu puasa rasanya tambah banyak saja godaan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena waktu tidak berpuasa pun sebenarnya kita pernah ingin makan berlebihan, pernah mudah marah, atau pernah alami banyak godaan untuk berbuat dosa. Bedanya adalah waktu kita puasa justru lebih mudah menyadari hal-hal itu yang kemudian perlu diikuti dengan kerendahan hati untuk berubah sehingga kita bebas dari belenggu iblis. 3. Berbagi hidup dengan orang lain dengan cara memberi uang, waktu, perhatian, tenaga, barang, dan lain-lain. Artinya saat berpuasa kita bukan mengurung diri saja, melainkan tetap menyediakan waktu berinteraksi dengan orang-orang lain yang membutuhkan Yesus lewat hidup kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara, berpuasa itu disiplin rohani yang sangat baik untuk kita, yang bisa membuat kita mampu mengendalikan diri, karena Roh Kudus kita izinkan untuk menguasai kita. Sehingga, ini yang penting Bapak Ibu, kita berhasil menjadi saksi Kristus yang efektif. Ingat, fokus tahun ini tagline-nya apa? Roh Kudus beraksi, murid bersaksi. Sekarang pertanyaan-pertanyaan perenungan untuk Bapak Ibu di Komsel bahas ya. Nomor 1, apakah saudara sudah menjalankan puasa secara teratur? Bila belum, apa rencana saudara? 2, hal-hal apakah yang masih sulit saudara kendalikan? Emosi, hobi, keinginan-keinginan untuk membeli barang-barang tertentu, keinginan loh bukan kebutuhan ya, nafsu-nafsu tertentu, kebiasaan-kebiasaan yang tak berguna, kebiasaan-kebiasaan yang membuang-buang waktu saja, dan lain-lain lagi. Apa yang saudara sulit kendalikan? Itu yang jadi tujuan saudara berkemenangan melalui disiplin berpuasa. Selamat berpuasa, Roh Kudus bekerja aktif di dalam diri saudara semuanya. Disciple TV, ada berkat di balik puasa. Ayo Bu Imam.